Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari yang kemarin. Di sini kita masuk ke masih di tema 1, subtema 1 dan pembelajaran terakhir di subtema 1 yaitu pembelajaran 6. Nah, di sini materi yang akan disampaikan yang pertama berkaitan dengan zat-zat pada makanan, yang kedua mengenai penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menentukan ide pokok. Oke, di sini kita bahas materi pertama tentang zat-zat pada makanan. Nah, jadi zat-zat pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu ada 6. Yang pertama di sini karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Nah, dari setiap zat ini memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi yang pertama di sini adalah karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga untuk kita. Jadi di sini ada sesuai gambar, bisa dilihat di situ. Yang pertama contohnya ada nasi atau beras, yang kedua jagung, ubi-ubian, singkong, itu termasuk yang mengandung zat karbohidrat. Selanjutnya di sini yang kedua protein. Nah, protein itu berfungsi sebagai zat pembangun. Di sini peran utamanya adalah membentuk zat imun pada tubuh. Contoh makanan-makanan yang mengandung protein, yang pertama telur, terus daging-daging, ikan-ikan, terus ada yang namanya protein nabati atau yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di sini contohnya tempe, kacang-kacangan, tahu, dan lain-lain. Selanjutnya di sini yang ketiga lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, di sini contoh-contoh makanan yang mengandung lemak di sini daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, terus ada alpukat kalau jenis buah yang mengandung lemak, dan kacang-kacangan. Terus yang keempat di sini adalah vitamin. Nah, vitamin ini adalah berfungsi sebagai zat pelindung. Jadi fungsinya adalah biasanya melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Vitamin ini umumnya terdapat pada sayuran atau buah-buahan. Nah, jenis vitamin juga ada beberapa. Yang pertama vitamin A, itu fungsinya adalah untuk kesehatan mata. Vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, di situ memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya di sini adalah mineral. Nah, mineral ini mempunyai fungsi sebagai zat pengatur. Nah, di mineral juga terbagi atau memiliki macam-macam bentuk atau zat. Yang pertama adalah fosfor dan kalsium. Itu fungsinya adalah untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Terus yodium itu adalah untuk membantu perkembangan kecerdasan. Terus zat besi di sini membantu pembentukan hemoglobin pada darah, dan kalsium itu yang tadi tulang dan gigi juga ya. Terus ada namanya kalium untuk membantu proses kinerja otot jantung. Nah, selanjutnya di sini air. Nah, air itu berfungsi sebagai zat pengatur juga. Jadi untuk memenuhi atau melengkapi dari kelima zat sebelumnya. Oke, kita masuk materi kedua mengenai penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini yang pertama adalah bangga dengan karya bangsa. Jadi bangsa Indonesia memiliki berbagai macam
budaya, baik itu dari tari, terus rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, dan lain-lain. Ada tarian, lagu daerah. Nah, kita harus bangga dengan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua di sini menghargai perbedaan tersebut. Jadi jangan karena adanya perbedaan adat istiadat atau kebiasaan membuat kita menjadi terpecah belah. Jadi harus tetap saling menghargai, karena perbedaan itu adalah bisa menjadi suatu kekuatan ketika bisa saling melengkapi. Selanjutnya di sini adalah gotong royong. Jadi contoh ketiga penerapan sila ketiga ini adalah kerjasama atau gotong royong. Itu contohnya di RT-RT sering dilaksanakan kerja bakti. Kalian juga pernah atau sering melakukan piket kelas, itu contoh dari gotong royong. Oke, di sini selanjutnya materi bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok. Di pembelajaran 1 juga sudah kita bahas atau sudah Bapak jelaskan mengenai ide pokok ini. Jadi ide pokok ada 2, kita coba ulas kembali ya. Ada yang terdapat di awal paragraf, ada yang terdapat di akhir paragraf. Nah, ketika dia ide pokoknya di awal paragraf itu termasuk paragraf deduktif, sedangkan kalau dia di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif. Nah, di sini ada teks tentang tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di bawahnya itu ada tugas. Jadi di situ tugasnya kalian disuruh menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi di situ ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf, kalian disuruh menentukan ide pokoknya. Nah, untuk kesimpulan itu cukup kalian tulis apakah paragraf pertama itu termasuk paragraf induktif atau deduktif. Yang kedua juga gitu, termasuk induktif atau deduktif, sampai paragraf ketiga. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan langsung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan langsung Bapak jawab. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.